Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Indra Channel. Kali ini saya bersama teman saya yang baru lagi, namanya itu Namanya Indra juga ya. Indra juga namanya kebetulan. Juga. Hai, saya Indra. Ya, perkenalkan dulu deh, Pak. Oke, jadi nama saya Indra. Kebetulan kita di sini dalam satu frame yang sama di sebuah satu perusahaan yang sama. Cuman aku di atas, dia di Bawah. Enakan di atas, enakan di bawah. di atas. Di atas. Enakan di atas ya. Ya. Nah, untuk posisi enakan di atas katanya. Ya, teman saya ini dulu sempat resign ya, tapi alhamdulillah dia kembali dan berasa perusahaan ini yang tadinya gak seimbang kembali lagi gitu. Setelah kehadirannya, saya itu pengen nanya gimana kesan dan pesan bekerja di suatu pekerjaan yang sekarang sama yang dulu, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain atau ada pengalaman di dunia kelam, mungkin bisa diceritakan. Jadi ini kita berbicara di sebuah pekerjaan yang sekarang atau pekerjaan yang sudah Iya, atau gimana? yang sekarang aja dulu. Kalau yang seperti yang sekarang, mungkin untuk yang sekarang saya udah yang kedua kalinya kembali, artinya kembali yang di sini yang kedua kalinya ya. Kemarin sempat resign karena memang pada dasarnya pengen mencoba di luar itu seperti apa, karena memang pada kenyataannya untuk salary ya jujur lebih besar dibanding yang sekarang gitu kan. Cuman mungkin setelah kita jalanin di sana apa ya, ada miskomunikasi dari pas pertama interview awal-awal seperti apa, dan pada kenyataannya pada saat bekerja ternyata beda, Tidak sesuai tidak sesuai apa yang dibicarakan waktu interview Ya, sama tidak pas sesuai. kita udah di lapangan gitu ya, mungkin. Gitu. Jadi kronologisnya gimana itu bisa terjadi seperti itu? Awalnya Anda pengen lah keluar dari sini, apakah ketemu titik jenuhnya, apakah ada yang membuat Anda kesal gitu? Tidak ada sih, Tidak ada sama tidak ada sekali. yang buat kesal atau yang kesannya yang tanda kutip ya gitu kan. Karena memang manusia sih pada saat dasarnya tidak ada kepuasan ya. Kita selalu mencoba bagaimana di luar, kita mencoba, akhirnya saya mencoba di situ, ternyata memang ada kesempatan, saya coba masukin dan kebetulan diterima pada saat interview, ya udah akhirnya terima pada saat itu berangsur 6 bulan sih, 6 bulan. dari pas pertama saya masukin lamaran dan akhirnya ada panggilan terus keterima. Itu kurang lebih 6 bulan 6 bulan. tuh. Iya, iya. Terus yang menguatkan Anda bisa pengen kembali lagi ke pekerjaan yang dulu gimana? Yang sekarang? Sebenarnya bukan ingin kembali ke sini lagi, kesempatan mungkin lebih ya, lebih kesempatan tepatnya ya. kesempatan. Jadi desain kemarin itu saya coba udah kerja selama kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Ya 4 bulan, dan memang saya udah tidak betah di sana dan mengajukan resign gitu. Terus ternyata saya coba tanya ke sini, ternyata masih ada kesempatan di sini dan masih ada yang kosong. Ya udah, saya coba masuk lagi di sini dan terima gitu. Alhamdulillah. Karena kita keluarnya tadinya secara baik-baik. Iya. Jadi kita gampang kalaupun ada apapun ya. Insya Allah. Iya. Jadi kalau dari segi hikmahnya kita bisa ambil kesimpulannya, Iya. segi dari kehidupan ini gimana baiknya kalau kita untuk bisa memposisikan diri kita untuk berada di suatu tempat gitu, misalkan supaya kita tuh banyak disenangi, nggak banyak yang benci ke kita gitu. Mungkin ada pengalaman, pesan untuk pemirsa yang nonton supaya kita kelihatannya akhlak kita Ini tuh beneran? baik. Beneran. Di Hah? Ya walaupun bercanda-bercanda doang juga. bercanda-canda doang, kayak buat ini doang Iya, kan ini mah latihan deh. gitu. Tenang. Jadi ntar aku gimana enaknya bagus gak gitu, pembicaraan kita ini udah masuk gak kayak gitu. Apa tadi pertanyaan gimana ya tuh Ya, sih lupa ya? lagi. Ya dari diri sendiri sih ya. Pada dasarnya kan semua manusia baik. Ketika kita bekerja dimanapun itu ya kita bekerja sesuai dari hati gitu kan. Jadikan tempat pekerjaan itu rumah yang kedua. Betul. Gitu. Karena kita mencari nafkah,
dari sini gitu kan, kita kerja sesuai dengan baik, sesuai dengan ya perintah. Ada bos tidak ada bos, kita kerja sesuai dengan jalurnya Iya, aja. sesuai Gitu. dengan SOP-nya Iya, istilahnya. sampai Tapi gosip isu ada yang dijadikan panutan juga di sini, enggak ada? panutan Iya, kayak orang yang disukai gitu, nggak ada sih. yang kayak disenengin secara panutan gitu. Oh, mungkin kalau untuk disenangi lebih ke orang-orangnya sih ya. Kocak gitu. Ini Kayak keluarga apa atau ya, ya itu maksud saya tuh. Jadi kayak udah kayak keluarga gitu kan. Jadi santai santai tapi kita serius gitu dan fokus bekerja. Hmm. Bukan lebih ke personalnya, karena kan di sini kan nggak Bukan, ada- tapi lebih ke umum, Hmm. lebih ke umumnya. Walaupun istilahnya dari segi finansial enggak kayak yang di tempat lain, tapi kalau udah bentuknya kenyamanan mungkin ya lain itu bisa didapatkan. Iya ya. gitu. Karena jujur saya pengalaman kerja itu di bidang pabrik, udah pernah di bidang Sama berapa tahun tuh, pabrik apa aja kira-kira? pabrik. Dulu pertama kerja di pabrik selama 4 tahun. Itu udah pertama 2 tahun. Pabrik rokok pernah? Hah? Pabrik rokok belum? Belum, itu di bidang otomotif. Terus yang kedua di bidang otomotif juga. Otomotif? Iya, otomotif. Terus akhirnya setelah kuliah, sambil kuliah kerja di perbankan. Terus lanjut lagi kerja di bidang retail. Dari sambil kuliah atau dari semenjak keluar sekolah dari SMA itu? Pertama lulus SMA, kerja dulu selama 2 tahun. Nah, habis itu lanjut kuliah. Terus habis itu sambil nyari kerjaan juga. Jadi di double yang tahun ketiga itu berarti double kuliah kerja, kuliah sama kerja. Gitu. Luar biasa. Itu cara membagi waktunya gimana itu, kuliah sambil kerja gimana? Ada full sih. Ah, Kan namanya kuliah kan pasti ada kelas karyawannya. Kita juga ambil kelas karyawan. Kuliah 4 hari malam. Ya kalau misalkan itu tidak kena sip, bentrok dengan sip, kita ngambil di kelas lain. Jadi kita yang nyari kelas. Gitu ke dosennya. Oh gitu teman-teman, cara ngebagi waktunya mungkin ada yang disebutnya kita ngambil Sabtu Minggu atau apa gitu. Yeah. Ya, lebih ke situ. Sekarang jadi kita lebih fleksibel sih, gitu fleksibel. kan. Lebih fleksibel. Kalau misalnya kita memang mau kuliah ya pasti ada aja jalan. Bisa disesuaikan Bisa lah gitu. disesuaikan. Dan yang terpenting sih prioritas kerja ya. Iya. Karena kita kerja punya uang terus kuliah Iya. gitu. Jadi ya mau gak mau ya kerja harus diprioritaskan. Karena kalau misalkan kita nggak kerja kita nggak kuliah. Oke. Terus kita lanjut ke hubungan lebih dalam lagi ya untuk teman saya ini. Dede yang paling kece, Badai. Oke, mana Dede senyumnya? Nah, kayak lebih ke dalam lagi ya, pribadi. Kalau untuk masalah urusan percintaan bagaimana nih kisah cinta kita? Kisah percintaan untuk sekarang sih ngalir aja ya. Mengalir seperti Ngalir biasa karena memang udah ya asik aja sih Asik. sama teman-teman gitu. tapi kan. kalau kata Bang Komeng katanya kalau ada tai harus menghindar, jangan itu kan, kalau mengalir terus harus nggak menghindar juga. nggak menghindar juga, Nggak menghindar hadapi juga. tabrak. Iya. Jadi ngalir aja gitu kan. Contoh main kesini gitu kan. Ada yang suka ya udah, terus kita suka kenalan gitu. Berawal dari kenalan, udah Iya. berapa tahun sama dia kira-kira kalau dihitung-hitung dari jauh ini? Jalan 3 secara LDR Secara LDR. Mudah-mudahan Kan sampai ke sebelumnya- pelaminan ya pemirsa sebelumnya ya. kan nggak LDR. Sebelumnya kayak Sekarang LDR. LDR. Jadi seberang Di seberang. luar negeri. Luar negeri. Keren saudara-saudara. Teman kita yang paling jauh ini kayaknya nih. Ceweknya orang Jepang kalau nggak salah. Amin. Orang Jepang benar? Enggak. Orang Subang. Beda di awalnya Jepang sama Sub. Tapi dia luar negerinya di mana? Subang juga enggak? Bukan. Enggak, dia asli orang Subang. Cuman kalau lagi kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri, luar biasa. Mudah-mudahan jodoh ya, ketemu sampai akhir hayat lah itu jodohnya gitu. Barangkali kalau pemirsa ada apa yang mau disampaikan, pesan dan pesan, bisa kasih saran gitu. Dan ini
Dede juga ada Ini channel harus YouTube-nya. ditata dulu. Ini breakfast dulu. Bye, thank you. Bye, thank you.